Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kami atas nama Majelis dan Jemaat Sektor 2 menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya pada Bapak Pendeta yang akan melayani pada malam hari ini. Dan pokok-pokok doa pada malam hari ini khusus untuk Jemaat Sektor 2, kami mohon agar didoakan jemaat yang sudah lansia mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini, dan berkati kami sekalian yang hadir pada malam hari ini, khususnya dalam kehidupan keluarga dalam masa-masa yang sedang dihadapi saat ini. Begitu pula pada majelis jemaat juga diaken penatua yang ada di sektor 2, Tuhan juga memberkati di dalam rumah tangga dan pelayanan. Dan kita akan mulai masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 19 baitnya yang pertama dan yang kelima. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, Raja Raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu Bapa Surgawi atas kemurahan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Dan pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah bersama dengan Jemaat Sektor 2. Kami mohon Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, khususnya di dalam mendengarkan firman-Mu agar kami dapat memahami akan kehendak Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu Pendeta Oki yang akan melayani ibadah ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Di mana firman Tuhan kita, mari kita persiapkan Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, sektor pelayanan 2 saat ini, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah yang bersekutu bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Bapa, sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Ibrani 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian.
Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adalah yang berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani menulis surat kepada orang-orang Ibrani yang sudah menerima Kristus. Mereka yang menerima Kristus adalah mereka yang hidup bukan tanpa pergumulan. Semua orang pasti punya pergumulan, dan sumber pergumulan itu pasti beda-beda. Tetapi yang pasti tidak ada seorang pun yang lepas dari pergumulan. Nah, sebelumnya kita bicara tentang pengalaman iman. Dia bicara banyak tentang iman yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Lalu kemudian dia mencoba untuk memberikan contoh dan teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Kalau hari Minggu kemarin kita bicara mulai dari Habel, lalu kita bicara Nuh, dan juga salah seorang yang memang tidak terlalu namanya tidak terlalu sering disebutkan, tetapi menjadi inspirasi iman bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah, ketika kita bicara tentang iman, berarti kita bicara tentang sesuatu yang kita percaya bahwa yang dipercaya itu mampu untuk membawa kita keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan. Tetapi bagaimana kita bisa keluar kalau kita sendiri tidak punya usaha di dalam diri kita? Orang mungkin memilih untuk berdoa, serahkan saja kepada Tuhan. Tetapi apa cukup? Tidak. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak berusaha untuk keluar dari persoalan dan pergumulan itu, maka akan ada persoalan baru dalam kehidupan kita, dan bahkan mungkin kita tidak akan merasakan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, karena masih ada sesuatu yang terhalang dalam kehidupan kita. Nah, masalah itu akan tetap ada. Dia datang pergi, dan akan selalu menjadi persoalan yang sepertinya tak kunjung selesai dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan kita diawali dari ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sebuah gambaran yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bicara tentang tangan yang lemah dan lutut yang goyah, menggambarkan tentang sebuah situasi di mana orang mengalami pergumulan yang begitu berat. Seakan-akan bahwa tangan ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lutut-lutut semua sudah tidak bisa berdiri tegak lagi karena begitu berat persoalan dalam kehidupan ini. Sehingga dia mau katakan kepada orang percaya yang telah menerima Kristus, tentang orang-orang Ibrani dalam istilah lain bagi orang Yahudi, bahwa ya mulai dengan mencoba untuk menyadari akan diri kita bahwa kita tidak sendiri, sehingga tangan yang lemah tadi itu harus dikuatkan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Lutut yang goyah itu dikuatkan untuk apa? Supaya kita bisa berlutut menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah kita berlutut, maka kita bangkit dan kita berjalan untuk menggapai apa yang harus kita gapai. Jangan sampai masalah itu menghambat kita untuk menggapai sesuatu yang ingin kita gapai dalam kehidupan ini. Ayat 13 memberikan gambaran selanjutnya, ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Artinya bahwa dia mau bilang orang yang dalam masalah itu jangan sampai kita
terjebak dengan masalah itu, gitu kan? Tetapi kita harus keluar, luruskanlah jalanmu. Jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan, kita ingin jalan menuju kepada Tuhan, tetapi karena masalah membuat kita berbelok. Dibilang terbelecok. Karena kita tidak mampu lagi untuk mengatasi itu dan kita tidak sungguh-sungguh percaya. Padahal kita mengaku bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Kristus sebagai solusi. Kan ada lagu Yesus jawaban. Nah, Yesus jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan kita. Nah, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun harus yakin bahwa Dia adalah solusi dari setiap persoalan dan pergumulan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan ayat 14 katakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu yang pertama. Kita harus berusaha untuk hidup damai dengan siapapun. Semua orang itu berarti tanpa terkecuali. Sekalipun orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak senang sama kita. Yang harus kita lakukan supaya kita bisa jalan kita lurus, supaya tangan kita kuat, supaya lutut kita tidak goyah, supaya kita mau menegaskan bahwa saya pengikut Kristus, yaitu mulai dengan pertama berusaha hidup damai. Usaha untuk hidup damai itu adalah tindakan. Setelah kita berdoa, maka kita mau berdamai. Ya, hidup damai dengan semua orang. Kita mengampuni dia. Orang yang menyakiti kita, kita ampuni dia. Orang yang membenci kita, kita ampuni dia. Kita kasihi dia. Kalau dia benci kita, kita kasihi dia. Ya, semua kita harus lakukan yang berbeda. Makanya dikatakan berusahalah, itu butuh usaha, tidak mudah. Gitu kan? Kalau orang sakit kita, tiba-tiba kita datang, sudah, tidak ada apa-apa, saya maafkan kau. Susah. Dan untuk melakukan itu kan butuh usaha. Tidak semua orang mau melakukan itu sekalipun dia mengaku dia percaya kepada Allah. Yang kedua yang harus dilakukan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kita bicara tentang kekudusan. Bapak Ibu ingat semua bahwa setiap kali hampir di akhir doa kita atau di awal doa kita berdoa, Tuhan ampunilah. Ya, berarti kita ingin supaya kita dikuduskan. Kita ingin dikuduskan, tetapi kita tidak mau mengampuni. Kita tidak mau membuat orang lain kudus juga. Ya kan? Kita minta diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Itu masalah kita. Dan saya sendiri mengalami itu. Itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses, berulang-ulang kali kita harus datang kepada Tuhan. Kita cari dan temukan apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Rasa-rasanya kita sudah berdoa, kita sudah lakukan semua yang Tuhan mau, tapi kok masih ada persoalan? Nah, saya bilang tadi, persoalan tidak akan pernah selesai. Gitu kan? Tetapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi persoalan itu? Kalau kita biarkan, dia tidak selesai. Tapi kalau kita selesaikan, maka dia akan selesai. Cara kita menyelesaikan ya mencoba untuk hidup kudus. Bagaimana cara hidup kudus? Ya mengampuni, mengasihi. Tunjukkan yang sebaliknya. Tunjukkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Jadi ketika kita sudah melakukan langkah-langkah itu, masih ada langkah selanjutnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kadang begini Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita sudah melakukan kesalahan, lalu kita sadar, sehingga kita merasa bahwa saya tidak layak lagi datang di hadapan Tuhan. Mau ke gereja pun kita malu, gitu kan? Apalagi orang tahu kalau kita melakukan kesalahan. Ya kalau orang yang sadar rasa itu ada. Tetapi jangan sampai rasa itu membuat kita jauh dari yang namanya kasih karunia Allah. Karena ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka
ada hal yang akan tumbuh subur dalam hati kita. Yang dibilang dengan akar pahit itu. Di ayat di bagian selanjutnya dikatakan, janganlah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang baik. Bapak Ibu, hal yang paling susah dicabut itu akar pahit dari dalam diri. Apa itu akar pahit? Iri dan dendam. Semua itu akar pahit. Apalagi kita merasa bahwa kita pernah disakiti, apalagi kita merasa bahwa kita tidak mampu bersama dengan orang lain, apalagi kita merasa bahwa kita pernah dikecilkan, itu menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Dan itu akan susah untuk dicabut kalau kita sendiri tidak mau mencabut. Karena hati kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa ini adalah lahan yang subur, tempat bertumbuhnya akar pahit. Nah, ini tidak mudah. Itu Bapak Ibu yang dikasih. Jadi mari kita mencoba untuk berusaha. Orang yang berusaha lagi berproses mencabut akar pahit dalam kehidupannya, supaya apa? Supaya jangan dia menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sikap ini seperti itulah yang harus dihindari. Lalu ayat selanjutnya dikatakan janganlah, ayat 15 ya. Ayat 15, janganlah ada orang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang lebih, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Jadi orang yang hidup dari akar pahit itu adalah orang yang susah untuk move on. Bahasa yang keren sekarang itu susah untuk move on. Lalu sifatnya itu akhirnya cenderung, saya bilang cenderung untuk melakukan apa yang ada dalam pikirannya, seperti orang yang kalut, orang yang kecewa, orang yang putus asa. Kira-kira apa yang dilakukan? Banyak hal pasti dilakukannya dan semuanya rata-rata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita pilihannya sampai pada pilihan? Apakah kita mau hidup dalam situasi seperti itu sementara di sisi lain kita mengaku kita percaya pada Tuhan? Ya mau, gitu kan? Karena banyak penyakit muncul dari akar pahit itu juga. Penyakit yang seharusnya tidak ada, tiba-tiba ada. Karena akar pahit itu dia tumbuh di sini, tapi ya akarnya tertanam di hati, tetapi dia bertumbuh sampai di kepala, otak semua dipengaruhi. Dia seperti akar beringin gitu, yang kalau sudah mulai tumbuh besar, dia akan menutupi semuanya. Ya, tempat di sekitar pohon beringin itu akan menjadi gelap dan menakutkan. Nah, tempat yang gelap dan menakutkan itulah di situ tempat kejahatan berada. Nah, kita tidak mau hidup kita dipenuhi menjadi tempat yang gelap dan menakutkan. Orang lihat itu orang paling orang akan ditebak, orang itu begini, orang itu. Karena orang sudah lihat. Nah, seperti inilah persoalan akar pahit dalam kehidupan manusia. Jadi mari Bapak Ibu lihat firman Tuhan ini, paling tidak kita sadar akan banyak hal begini. Kita berdoa, kita meminta Tuhan kasih. Ya, Tuhan berkati setiap hari. Karena Tuhan kasih keluar satu-satu. Tuhan jawab satu-satu. Tetapi jawaban dan jawaban Tuhan itu seakan-akan terabaikan oleh mata kita. Kenapa? Karena gelap, ketutup dengan rimbunnya akar pahit itu. Jadi belajar untuk hidup dalam sukacita, hidup berdamai dengan orang itu jauh lebih baik. Kan orang bilang ya, kalau hati penuh sukacita itu sebenarnya obat. Ya, yang pahit juga obat, tapi yang namanya akar pahit itu bukan obat. Itu penyakit yang paling berbahaya yang menjadi sumber dari segala penyakit. Sehingga dia menghambat kasih karunia Allah dalam kehidupan. Dia membuat kita tidak bisa hidup berdamai dengan siapapun. Di mana kita hadir, maka di situ akan ada kekacauan dan kerusuhan. Jadi orang-orang seperti ini agak sulit untuk diajak komunikasi. Kenapa? Karena dia akan memprotek dirinya dengan baik. Dia tidak mau orang tahu akar pahitnya. Kalau tidak mau, bawa pada Tuhan. Masa hidup mau dibenci orang terus? Masa hidup sudah disukai orang? Di mana kita?
mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini paling tidak kita belajar bahwa dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita Tuhan ada. Dan Tuhan ingin supaya akar pahit itu tercabut dari kehidupan kita. Tapi bagaimana akar itu bisa tercabut? Mari kita berusaha untuk mencabut dari dalam diri kita. Memulai dengan mencoba untuk berusaha hidup damai dengan semua orang serta mengejar kekudusan. Kita mungkin tidak akan pernah kudus dan sempurna. Kita terbatas, kita berdosa. Tetapi berproses mengejar. Kata mengejar kekudusan itu menjadi penting. Kejarlah kekudusan. Sulit untuk kita dapat yang kudus sesungguhnya, tapi kita punya usaha untuk mengejarnya jauh lebih baik. Karena ketika fokus kita untuk mengejar kekudusan itu, maka kita tidak punya lagi kesempatan berpikir untuk melakukan hal yang lain. Karena kita lagi fokus satu hal, mengejar kekudusan yang sesungguhnya. Dengan mengejar itu maka hidup kita akan melakukan apapun untuk memperoleh kekudusan. Dan itulah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi, baik keluarga maupun dalam persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita masuk dalam syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih untuk firman-Mu mengingatkan kami betul-betul ya Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami sadar bahwa setiap kami punya persoalan, setiap kami punya pergumulan, setiap kami itu terkadang bukan berusaha untuk hidup damai, bukan berusaha untuk mengejar kekudusan, tapi sebaliknya kami berusaha untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan kami dengan melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk mendefense atau melindungi diri kami dari sikap-sikap yang tidak berkenan ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami sadar atau tidak, tetapi akar pahit itu melekat dalam hati dan pikiran kami. Padahal sebagai orang percaya mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kami belajar untuk hidup mempercayakan hati dan pikiran kami supaya dikuasai oleh kuasa Roh yang kudus itu, tempat di mana Engkau bertahta, sehingga akar pahit itu tidak menjadikan hati dan pikiran kami sebagai lahan yang subur untuk bertumbuh dan menancapkan akarnya di dalam kita. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami percaya sungguh bahwa pada kesempatan ini juga lewat firman kami mau untuk dibaharui, dituntun oleh kuasa Roh yang kudus itu keluar untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan semangat untuk menghadirkan sukacita itu. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu berproses menghadirkan damai sejahtera dan mengejar kekudusan hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, menjauhkan diri kami dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan, kekacauan, bahkan percabulan, dan juga bagaimana kami melepaskan hak-hak kami sebagai orang-orang percaya. Tapi dalam iman kami melangkah dengan pasti bahwa apapun tantangan dan pergumulan dalam kehidupan, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah-Mu yang kudus yang bersekutu pada saat ini, maupun mereka yang berada di rumah masing-masing, secara khusus jemaat Tuhan yang sektor pelayanan dua. Memberkati para lansia, mereka yang bergumul yang berbagai persoalan kehidupan, mereka yang harus terbaring sakit di rumah-rumah sakit, mereka yang dalam proses pemulihan di rumah. Bapak berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Mereka juga bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha yang dipercayakan. Bapak berkati sehingga mereka mampu menjadikan pekerjaan dan usaha itu sebagai sumber di mana Allah melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Bagi mereka yang bergumul yang berbagai pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, Bapak berkati buka tingkap-tingkap berkat bagi mereka sehingga mereka tidak hidup dalam putus asa dan kekecewaan, tapi mereka hidup terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan berkat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga,
Berdoa juga bagi kehidupan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, baik mereka yang masih dalam kandungan, mereka yang berusia balita, mereka yang di bangku pendidikan, mereka terutama anak-anak sampai perguruan tinggi, mereka yang sementara mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang sementara mencari pasangan. Bapak beri yang terbaik bagi anak-anak kasih kami. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka, terutama dalam hubungan suami istri, juga dalam pergumulan dan kerinduan untuk melengkapi kehidupan rumah tangga lewat kehadiran anak yang dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing. Bapak sertai dan berkati, Bapak beri kekuatan dan kesehatan. Bahkan berkati ya Tuhan, berkati setiap buah kandungan, berkati setiap persoalan yang dihadapi sehingga umat boleh keluar dari berbagai persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati para diaken penatua secara khususnya di sektor pelayanan 2 maupun yang di tengah-tengah jemaat di PB Shalom dan Pasar. Berkati juga pelaksanaan harian Kesema, berkati pengurus-pengurus pelkat dalam program dan rencana mereka memulai tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pelayan pelkat-pelkat yang ada ya Tuhan. Berkati juga para komite mereka yang Tuhan percayakan melayani dalam komisi-komisi yang ada. Berkati juga panitia pembangunan, berkati juga mereka dalam mempersiapkan proses pembangunan, terutama dalam menyelesaikan tahap struktur bangunan yang sudah dipersiapkan ya. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik, dan boleh cukupkan apa yang dibutuhkan. Bahkan memberikan semangat untuk jemaat tergerak untuk dapat terus menopang proses pembangunan ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Berkati para pekerja, berkati semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, terutama panitia yang bersedia untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa bagi Satgas COVID-19, berdoa bagi seluruh rencana-rencana kegiatan pelayanan maupun penggalangan dana yang sampai hari ini masih tertunda karena COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh ada waktu Tuhan yang baik untuk kami dapat mempersiapkan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi karyawan kantor, Bapak berkati mereka, hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka agar hidup dan setia menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga ya kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berkati Presiden seluruh jajarannya, Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat sampai dengan Lurah Tegal Kerta dan Tegal Harum di mana jemaat-Mu ada dan berfungsi. Berkat kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat untuk hikmat, berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi masyarakat yang Tuhan. Terima kasih Tuhan seluruh kehidupan kami yang hadir pada saat ini. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Lalu kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini karena kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah. Jangan bawa kami dalam lepaskanlah kami daripada itu. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur, mari persembahan denganlah pesan Alkitab di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Dan pertama, pujian berkat dan bercurah dan sisa berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Pujian berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup dari surga, dari penebus. Itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah tumbuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji dan hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami dan di sepanjang perjalanan kehidupan kami setiap hari. Melalui pada sore hari ini Tuhan, kami membawakan syukur melalui persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini dan Kau mengkuduskan agar berguna bagi hormat untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Terimalah persembahan Tuhan yang semuanya ini kami naikkan dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, dan berdoa ucap syukur kepada Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada sore hari ini, dan kami atas nama presbiter dan jemaat sektor pelayanan 2 mengucapkan terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Putu Risa yang telah memimpin ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas kerja, istimewa dalam pelayanan dan istimewa lagi di dalam kesehatan. Dan yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada jemaat sektor pelayanan 2 yang turut hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu jemaat yang hadir pada malam hari ini dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan, terutama dalam kesehatan. Dan untuk pengumuman selanjutnya kita bisa melihat di wartawan sepekan melalui media elektronik yang telah ini. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pelayanan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri kembali dalam kehidupan dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. 434 kita nyanyikan baik yang pertama. Kita angkat sama-sama. Allah Kamu dalam dunia bukan
adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.